Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, seperti biasa setiap hari sebelum memulai pembelajaran kita lakukan berdoa dulu, ya. Siapa yang biasanya bertugas untuk melakukan apa yang memimpin doa di depan? Rafa. Ayo silakan Rafa. Rafa dipimpin temannya dulu. Di sini nak ya, mulai. Siap berdiri. Siap, siap. Kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali baca doa. Bismillah. Alhamdulillah. Anak-anak, tadi pagi sudah sarapan semua? Ada belum? Ada yang belum? Nah, kalau pagi itu harus sarapan. Kenapa? Kalau misalkan perut kita sudah terisi, maka pelajaran yang kita pelajari hari ini itu akan bisa terserap dengan baik. Tapi apa? Kalau misalkan nggak sarapan, perutnya kosong. Jadinya nanti bisa melamun. Aduh, perutku masih lapar, nggak bisa nerima pelajaran. Oke, anak-anak, ini ada bangku yang kosong. Siapa yang nggak masuk hari ini? Dava. Oh iya, Dava tadi kirim WA sama Bu Guru sakit ya. Kita doakan supaya Dava cepat sehat kembali, ya, supaya bisa belajar bersama kembali di sekolah. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian keluarkan dulu buku IPAS. Kita akan belajar IPAS untuk hari ini. Nah, pembelajaran IPAS hari ini kita akan melakukan suatu percobaan, ya. Kita sudah memasuki pada bab 2, yaitu wujud dan karakteristik benda. Sudah siap semua bukunya? Ayo, sudah semua? Nah, anak-anak, sewaktu kelas 3 dulu kalian tentunya pernah mempelajari tentang wujud benda. Siapa yang masih ingat wujud benda itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja coba?
padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 4 ini kita akan mengulang kembali pelajaran kelas 3. Hanya saja nanti kita akan melakukan percobaan. Kalian nanti setelah pembelajaran ini ya, Bu Guru harapkan itu kalian bisa mengenali materi ya, materi dan karakteristiknya. Yang kedua, kalian mengerti tentang wujud zat, wujud-wujud dari zat, dan bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi. Sebelum kita mulai, Bu Guru ada materi yang kalian bisa simak di sini. Sebelum kita mulai, jadi Bu Guru jelasin dulu. Bentar ya. Nah, ini kali ini kita akan belajar tentang wujud zat atau materi dan perubahannya. Seperti yang telah disebutkan tadi, wujud materi itu ada 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Apa sih materi itu? Itu adalah zat atau sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Contohnya, ini ada gambar apa ini? Nah, balon yang di atas itu balon yang sebelum ditiup. Sebelum ditiup kan kempes. Nah, setelah ditiup dia akan membesar. Ya, kita adakan percobaan, kita taruh di atas timbangan. Balon yang kempes letakkan di sebelah kiri, yang ada udaranya ditaruh di sebelah kanan. Nah, dari situ kelihatan ternyata balon yang sudah terisi udara itu lebih berat ya daripada balon yang belum ditiup. Itu menandakan apa? Menandakan apa? Bahwa balon itu sudah memiliki massa karena kita beri udara seperti itu. Nah, udara dalam balon massa balon setelah ditiup lebih besar daripada massa balon sebelum ditiup. Jadi menandakan bahwa udara itu memiliki massa ya. Untuk selanjutnya, materi itu memiliki volume. Apa sih volume? Ukuran yang menunjukkan banyak zat menempati suatu benda atau ruang. Contohnya, ini ada sebuah botol diisi oleh air. Di mana botolnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ya. Diisi air. Nah, volumenya berbeda-beda sesuai dengan apa? Besar bentuknya botol. Kalau botolnya kecil, volumenya sedikit. Kalau botolnya besar, volumenya akan lebih banyak. Jadi tergantung dari wadahnya. Volume itu biasanya dinyatakan dengan liter, mililiter, atau sentimeter kubik. Ada gelas ukur. Misalkan di rumah pernah ada yang punya gelas ukur seperti ini? Ada kan? Nah, mama kalau di rumah bikin kue, misalkan, oh santannya berapa? Itu kan diukur. Berapa sih butuhannya? Diukur. Dilihat, oh 200 misalkan. Kita meletakkan santan pada garis yang 200. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa materi itu punya massa, punya apa lagi tadi materi cirinya? Materi memiliki massa. Yang kedua, materi memiliki volume. Nah, sekarang kita berlanjutkan ke wujud benda. Wujud benda seperti yang telah disampaikan di awal tadi adalah rupa atau bentuk benda yang dapat kita rasakan. Jadi wujud benda itu ada 3. Yaitu padat, cair, dan gas. Oke. Pada benda padat sekarang. Pada benda padat, penyusun benda padat sangat rapat. Dan bentuknya tidak mengikuti wadahnya. Nanti kita akan melakukan percobaan dengan itu ya.
Misalkan ini ada sebuah batu, kamu masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuk batunya akan berubah? Tidak, maka bentuk batunya akan tetap. Untuk yang selanjutnya, zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat. Ya, zat penyusunnya tidak terlalu rapat. Jadi, benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Misalkan kamu menuangkan ini apa nih? Nutrisari. Ya. Nutrisari ke dalam sebuah gelas. Maka bentuk nutrisarinya ikut wadahnya. Seperti apa? Seperti gelas. Kita masukkan ke dalam botol nutrisarinya, bentuknya maka akan seperti botol. Begitu juga dengan teko, ya, dimasukkan ke dalam teko, bentuknya seperti teko. Jadi benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, ini benda gas. Kalau benda gas, penyusun benda gas jaraknya itu berjauhan, ya. Bentuknya mengikuti bentuk ruang dan volumenya tetap seperti balon tadi, atau ini juga balon, ya. Kita tiup, kita isikan udara, maka bentuknya misalkan balonnya berbentuk A, kita tiup maka bentuknya akan berbentuk A. Begitu juga dengan yang balon bentuk bintang. Kita tiup maka akan berubah menjadi bentuk bintang. Itu menandakan benda gas itu menempati ruang dan volumenya tetap. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, ya. Setelah melakukan percobaan, nanti Bu Guru kasih tugas kelompok kamu isikan sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan, oke? Sudah ada gelas yang tadi dibagikan. Dan ini ada lembar tugas. Kamu isikan lembar tugas ini sesuai dengan percobaan yang kamu kerjakan. Dah, tulis nama kelompok, ya, tulis nama kelompoknya. Terus cara kerjanya seperti ini. Setelah itu, pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran.
dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Akhirnya, pembelajaran ditutup dengan doa. Pada kegiatan penutup, setelah siswa mengerjakan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya, kemudian guru menanyakan perasaan murid setelah melakukan pembelajaran. Dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka merasa terbebani. Murid diminta memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menyampaikan